Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di 10 hari ke-10 di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk hadir bersama-sama di kegiatan Kampung Ramadan. Insya Allah hari ini ada dua yang akan memberikan kultum sebelum kita berbuka puasa. Yang pertama dari Ananda Nur Fadila, santri dari SMP Muhammadiyah Boarding School kelas 7. Untuk ini kami persilahkan kepada Ananda Nur Fadila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, apatah lagi nikmat iman untuk di tempat ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam kurang lebih 23 tahun lamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Puasa dalam Pandangan Islam. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kita perlu mempersiapkan bekal dan tekad yang membaja guna untuk melusuri jalan memerangi nafsu agar kita mampu menghidupkan malam Ramadan dengan salat dan tadarus serta siangnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggunakan kata syiyam dalam arti puasa menurut hukum syariat. Secara bahasa, kata syiyam yang berakar dari huruf-huruf sa, wa, ma berarti menahan dan berhenti atau tidak bergerak. Manusia yang berupaya menahan diri dari suatu aktivitas, apapun aktivitas itu, dinamai dengan sahim berpuasa. Pengertian kebahasaan ini dipersempit maknanya oleh hukum syariat, sehingga puasa atau syiyam hanya digunakan untuk menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Quran menginformasikan bahwa kata syiyam tidak hanya membatasi makan dan minum, tetapi digunakan dalam arti menahan bicara. Bahkan tujuan puasa mencakup pembatasan atas seluruh anggota tubuh, hati, dan pikiran dari segala macam dosa. Hakikat syiyam atau saum bagi manusia adalah menahan atau mengendalikan diri. Karena itu pula puasa disamakan dengan sikap sabar. Orang yang sabar dimaksud di sini adalah orang yang berpuasa. Adapun pengertian atau syariat, adapun beberapa macam puasa dalam pengertian syariat atau hukum, yaitu pertama, puasa wajib sebulan Ramadan. Kedua, puasa kafarat akibat pelanggaran atau semacamnya. Ketiga, puasa sunnah. Hadirin yang berbahagia, uraian Al-Quran tentang puasa Ramadan ditentukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini berarti bahwa puasa Ramadan baru diwajibkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada 10 Sya'ban
tahun kedua Hijriah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan yang diawali dengan panggilan mesra, wahai orang-orang beriman, dimaksudkan agar dapat mendorong umat Islam untuk melaksanakannya dengan baik tanpa kesalahan. Bahkan tujuan puasa adalah untuk kepentingan puasa sendiri, yakni agar kamu bertakwa atau terhindar dari siksa api neraka. Kewajiban puasa itu pun hanya beberapa hari, itu pun hanya diwajibkan ketika berada di kampung halaman tempat tinggalnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Sedang yang merasa berat berpuasa maka dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Hadirin yang berbahagia, secara jelas Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Takwa secara bahasa berarti menghindar, menjauhi, dan menjaga diri. Contohnya, menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan Allah dan segala perbuatan yang maksiat. Menahan diri dari makan dan minum bukanlah tujuan utama puasa. Hal ini disyaratkan dalam hadis Nabi yang artinya banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Sebagai kesimpulannya, dengan demikian puasa sangat dibutuhkan oleh manusia, yakni untuk pengendalian diri. Hal ini mensyaratkan bahwa dengan berpuasa manusia berupaya dalam tahap awal untuk meladani sifat-sifat Allah. Nabi bersabda, "Takhaluku bi akhlaq Allah." Teladanilah sifat-sifat Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.